Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pembelajaran kimia kelas 11 semester 1. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran ke materi atau bab selanjutnya, yaitu laju reaksi. Sebelum masuk ke pembahasan laju reaksi, dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari, banyak sekali terjadi reaksi-reaksi kimia. Reaksi kimia tersebut ada yang berjalan dengan cepat dan juga lambat. Yang pertama adalah reaksi yang berjalan cepat atau reaksi cepat. Contohnya adalah ledakan kembang api. Ketika kita menyalakan kembang api, maka dalam hitungan detik saja kembang api itu akan menyala. Contoh lain adalah ledakan bom, pembakaran, dan juga reaksi antara Coca-Cola dan Mentos. Kemudian yang kedua adalah reaksi lambat. Contohnya adalah peristiwa roti yang berjamur. Jamur pada roti ini tidak serta-merta akan muncul dalam hitungan jam. Biasanya jamur akan muncul beberapa hari kemudian, misalnya seminggu kemudian. Contoh lain adalah nasi yang berjamur, pematangan buah, dan juga perkaratan. Peristiwa-peristiwa tersebut akan membutuhkan waktu yang lebih lama sehingga dia akan mengalami perubahan. Nah, contoh-contoh reaksi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari ini merupakan contoh nyata yang berkaitan dengan materi kita pada kesempatan kali ini, yaitu laju reaksi. Bahwa ini akan menyangkut kecepatan reaksi, baik itu akan berjalan dengan cepat maupun berjalan dengan lambat. Sebenarnya apa itu laju reaksi? Reaksi kimia menyangkut perubahan dari suatu reaksi atau reaktan menjadi hasil reaksi atau produk. Ukuran jumlah zat dalam reaksi kimia umumnya dinyatakan sebagai konsentrasi molar atau kemolaran yang dilambangkan dengan huruf M besar. Sedangkan laju reaksi adalah perubahan konsentrasi per reaksi atau hasil reaksi per satuan waktu. Apabila ada zat A dan B, dia akan bereaksi dan menghasilkan zat C dan D, maka A dan B merupakan pereaksi yang akan mengalami pengurangan, sedangkan C dan D, dia adalah produk yang akan mengalami pertambahan. Dengan demikian, laju reaksi dapat didefinisikan sebagai berkurangnya konsentrasi per reaksi per satuan waktu atau bertambahnya konsentrasi hasil reaksi per satuan waktu. Nah, apabila terdapat suatu reaksi bahwa A ditambah B, dia akan menghasilkan C ditambah D, dengan K, L, M, dan N merupakan koefisien reaksi, maka besarnya laju reaksi zat A, B, C, dan D akan sama dengan perubahan konsentrasi reaktan atau produk itu sendiri dibagi perubahan waktu. Dengan tanda bahwa dalam reaktan tandanya itu adalah negatif, dan dalam produk tandanya itu adalah positif. Tanda negatif artinya dia akan mengalami pengurangan, sedangkan tanda positif dia artinya akan mengalami pertambahan. Nah, VA, VB, VC, VD merupakan laju reaksi, sedangkan konsentrasi A, B, C, dan D itu tandanya dengan seperti ini. Kemudian delta T sendiri itu adalah perubahan waktu. Nah, ini adalah perbandingan dari 1/K VA, ini adalah K, L, M, dan juga N merupakan koefisiennya, sehingga VA dibanding VB dibanding VC dibanding VD itu akan sama dengan perbandingan koefisiennya, yaitu K banding L dibanding M dan dibandingkan N. Nah, ini adalah grafik dari laju reaksi, bahwa sumbu X menyatakan waktu atau dinyatakan dalam T, dan sumbu Y merupakan konsentrasi. Nah, di sini terlihat bahwa laju reaksi itu ditandai dengan berkurangnya pereaksi, sehingga pereaksinya ini akan berkurang, sedangkan akan ditandai dengan bertambahnya si produk. Produknya ini akan bertambah. Kita masuk ke contoh soalnya.
Pada penguraian 0,1 molar gas amonia terbentuk 0,01 molar gas nitrogen setiap 10 detik. Menurut reaksi, 2NH3 akan menghasilkan N2 ditambah 3H2. Tentukan laju pembentukan N2 dan H2 serta laju penguraian NH3. Nah, menurut persamaan reaksi yang tadi, akan didapatkan bahwa perbandingannya itu setengah dari VNH3 akan sama dengan VN2 akan sama dengan sepertiga VH2. Nilai 2 ini didapatkan dari koefisien NH3 yang 2. Kemudian VN2 1 karena koefisien N2 itu adalah 1, sedangkan yang 3 ini didapatkan dari koefisien H2 nilainya itu 3. Nah, yang pertama kita akan menentukan laju pembentukan N2. Laju N2 itu didapatkan dari persamaan bahwa delta N2 dibagi delta T. Konsentrasi N2-nya tadi adalah 0,01 molar, sedangkan waktunya adalah 10 detik. Tinggal kita masukkan, maka hasilnya adalah 0,001 molar per second. Kemudian adalah laju penguraian NH3. Kita lihat di dalam persamaan ini bahwa setengah VNH3 akan sama dengan VN2. Maka VNH3 itu akan sama dengan 2 kali VN2, yaitu 2 dikalikan 0,001, hasilnya adalah 0,002 molar per second. Dan yang terakhir adalah laju pembentukan H2. VN2 itu sama dengan sepertiga VH2, maka VH2-nya itu akan sama dengan 3 kali dari VN2, maka tinggal 3 dikalikan 0,001, hasilnya adalah 0,003 molar per second. Nah, itu merupakan gambaran awal atau pengantar mengenai laju reaksi. Selamat mengikuti pembelajaran dan menyimak materi yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.